pemirsa Inspirasi Prestasi, sekarang saya sudah ada di Museum Batik, tapi saya nggak lagi mau kunjungan ke Museum Batik. Saya mau ketemu narasumber saya di Museum Batik yang kebetulan beliau lagi lihat-lihat di Museum Batik. Namanya Mas Aan, beliau adalah founder dari DigiHelp, sebuah website atau startup untuk membantu para UMKM berdigitalisasi. Seperti apa keseruan saya ngobrol-ngobrol bareng Mas Aan? Yuk kita langsung samperin orangnya. Halo Mas Aan. Halo Pak. Halo, assalamualaikum. Kayaknya lagi serius banget nih. Iya. Lagi baca-baca apa? Koran-koran Tempo dulu. Tempo dulu Ini ya. perlu kita ketahui. Iya benar-benar. Oke Mas Aan. Kebetulan kan ini kita udah ketemu di sini juga dan saya penasaran banget kan sama DigiHelp, seperti yang saya udah janjian sama Mas Aan. Gimana kalau kita kayaknya enaknya cari tempat yang asik kali ya. Boleh, buat ngobrol ya. Iya, Oke, yang santai lah. Iya, yang santai. Kalau berdiri kan capek ya. Jadi kayaknya ke sana yuk. Boleh? Oke. Yuk. Halo pemirsa Inspirasi Prestasi, sekarang saya sudah ada sama Mas Aan, ya founder dari DigiHelp. Saya mau tanya tadi Mas Aan ke Museum Batik itu emang sengaja apa gimana? Apa pengen lihat-lihat apa gimana? Ini weekend nih. Oh mau weekend. Sekali refresh ya. Oh gitu. Dengan melihat sejarah-sejarah yang pernah dilalui di Pekalongan. Oke, apakah ada gambaran untuk mendigitalisasi Museum Batik juga? Langsung berat pertanyaan. Langsung ditembak pertanyaan berat ya? Sebenarnya itu jadi impian juga tuh untuk ada digitalisasi museum. Secara kan museum itu terkesan membosankan, terus nggak anak muda banget lah. Oke, jangkauannya juga itu ya, terbatas di wilayah-wilayah aja. Benar. Padahal secara konten kan museum ini perlu diperlihatkan ke dunia, Indonesia. Nah, bisa banget digitalisasi. Apalagi sekarang lagi rame metaverse. Iya, metaverse. Gimana kita dari rumah, tapi bisa kemana aja. Filmnya bisa di museum Batik. 3D ya? Iya. Oke, jadi ternyata emang ada ini ya, ada maksud tersembunyi ya. Emang pengen lihat-lihat, terus juga pasti cari inspirasi untuk pengembangan DigiHelp gitu ya. Nah, pasti kan pemirsa bertanya-tanya nih Mas Aan, DigiHelp itu apa gitu kan. Tapi sebelum ke DigiHelp itu apa, saya pengen kasih tahu ke pemirsa, Mas Aan itu siapa? Oke, Mas Aan bisa jelasin nggak sih background studinya Mas Aan itu dari mana, terus seperti apa kesehariannya? Oke. Nama saya Aan, saya lulusan Informatics juga 2019. Saya lulus tahun 2019 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Saya walaupun senang banget teknologi, matematika, tapi sejarah juga sesuatu yang saya sukai dulu. Nah, makanya Museum Batik ini salah satu kebanggaan sih menurut saya di Pekalongan. Apalagi memang batik adalah masterpiece-nya Pekalongan gitu ya. Nah, tinggal nanti kolaborasi dengan digital biar semakin kekinian dan bisa menyesuaikan zaman, itu tantangan tersendiri sih. Oke, jadi emang background-nya Mas Aan ini memang dari IT ya. Betul. Emang interest sama informatika dan juga komputer gitu ya. Dan juga pasti dunia yang sekarang ini memang sedang harus kita kuasai, yaitu informasi gitu. Oke. Dan balik lagi ke DigiHelp, pasti juga kepo DigiHelp itu apa gitu. DigiHelp, help, Digi, digitalisasi menolong apa, itu apa? Kalau
singkatnya, Digital Hub itu adalah perusahaan rintisan yang membantu teman-teman organisasi, UMKM, komunitas untuk mulai masuk ke dunia digital. Nah, tantangannya kan banyak tuh, mulai dari toolsnya nggak tahu, mulai dari mana, stepnya apa aja, terus apa yang harus dipersiapkan. Nah, kita hadir di situ. Kita membuka open free konsultasi untuk siapapun yang pengen punya keinginan mendistribusi bisnisnya, organisasinya masuk ke dunia digital. Kita ada layanan. Kita bisa bikinkan website dengan harga yang sesuai dengan budget UMKM tentunya. Sistem informasi yang mau dipakai, dibuat untuk bisnisnya juga kita bisa bikinkan. Jadi kita itulah satu tempat untuk teman-teman UMKM organisasi yang ingin mendigitalkan bisnisnya, kita bisa bantu. Oh gitu. Jadi itu adalah bentuk dari website ya? Iya, atau website, apps, tapi untuk produk yang paling awal biasanya ketika masuk ke digital tentu website. Kita perlu website untuk masuk ke dunia digital, makanya kita memberikan layanan website ke pelaku UMKM. Nah, menurut Mas Aan sendiri, memang sebutuh itukah UMKM di Pekalongan sendiri terutama dalam hal digitalisasi bisnis? Nah, ini pertanyaan menarik nih, apakah itu jadi kebutuhan akhirnya kan untuk pelaku bisnis di Pekalongan tentunya. Nah, saya rasa untuk sekarang, apalagi kemarin kita belajar dari pandemi, kita sibuk tuh, bingung, aduh pandemi nggak ada pemasukan yang mulai turun jauh, orang mobilisasinya dibatasin. Akhirnya mulai coba-coba dunia website, aplikasi, optimasi akun-akun marketplace. Nah, tapi untuk website, pada akhirnya semuanya akan butuh website. Karena kalau kita bicara Facebook Ads, Instagram Ads, ataupun Google Ads, tentunya itu wajib menyertakan landing page untuk orang bisa hadir melalui iklan itu. Jadi, tapi itu tidak bisa hanya dengan akun e-commerce misal? Bisa aja, tapi ketika masuk ke akun e-commerce, bawahnya udah ada kompetitor yang lebih murah. Jadi kita tidak mendapat eksklusivitas ketika berbisnis ya? Itu jadi kendala sih ketika mengandalkan marketplace saja, apalagi belum sebesar distributor, kita masang harga 20.000 misal, rekomendasinya ada harganya 10.000. Jadi itu adalah kebutuhan di mana UMKM itu butuh web, itu karena untuk lebih bisa bersaing gitu ya. Kalau misalkan cuma ngandelin e-commerce aja, pasti kita juga disandingkan dengan kompetitor-kompetitor lain dengan e-commerce itu. Jadi memang berangkat dari situ dan memang sebutuh itu ya. Kita awalnya dari keresahan itu sih, teman-teman kalau kita sebagai seller pasang harga 20, ambil untung dari distributor, tentunya distributor juga main di marketplace dengan harga yang lebih murah. Otomatis kan susah dapat leads dari situ. Akhirnya mereka berpikir, gimana kalau kita nyiptain leads sendiri, tempat sendiri supaya aman dari hal bahasanya itu. Kayak nyiptain bangun warung sendiri atau bangun toko sendiri gitu, daripada ikut kayak misalkan ikut jualan di mall gitu ya, atau ikut jualan di pasar gitu. Oke, jadi memang keuntungannya itu. Nah, apakah masyarakat Kota Pekalongan ini udah aware banget sama yang namanya web berbisnis melalui web dan aplikasi gitu? Apakah masyarakat sudah setertarik itu gitu untuk merubah, untuk mengkonversi bisnisnya? Kalau perjalanan kita hampir 1 tahun ini ya, tertarik sudah, interest itu sudah ada. Cuman problemnya ke actionnya. Masih banyak belum menganggap itu hal yang urgently needed. Paling yang menganggap itu sangat penting adalah yang pebisnis muda tentunya, yang dia tentu paham cara bermain teknologi, pasar-pasar di dunia digital. Mereka langsung tertarik, langsung bikin. Nah, apalagi untuk mencoba hal itu. Nah, tapi untuk yang agak sepuh, baby boomer ya. Oke, jadi menarik tentang baby boomer yang juga harus diedukasi untuk bisa mendigitalisasi. Apalagi baby boomer kan pasti juga punya bisnis ya. Jadi jangan kemana-mana, kita bakalan ngobrol lebih seru lagi sama Mas Aan. Tetap di Inspirasi Prestasi.
Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Halo, kembali lagi bersama saya Farah Farhat dan juga Mas Aan, founder digihealth.id. Tadi kita sampai di pembahasan baby boomer ya. Nah, gimana sih caranya digihealth dan Mas Aan juga sendiri untuk mengedukasi para baby boomer itu kalau ternyata berdigitalisasi dalam hal bisnis itu tidak susah, mudah. Gimana? Boomers itu orientasinya adalah profit ya emang. Semuanya sih, semua bisnis orientasinya tentu profit. Ngapain bisnis kalau nggak profit kan? Nah, poin itu yang harus kita tujukan sih. Makanya di akhir-akhir ini campaign di sosmed DigiHealth, Facebooknya ataupun IG-nya, kita selalu ngomongin profit nih. Apa korelasinya landing page dengan profit? Ya walaupun landing page nggak bisa jadi faktor X ya, faktor X untuk meningkatkan profit, tapi dia bisa jadi booster untuk meningkatkan profit di bisnisnya mereka. Nah, kita harus ajarin tuh. Yang selama ini sering kita dapat adalah mereka nggak tahu harus milih template-nya gimana. Biasanya kan kita adain, ini Pak jelasin kalau bisnis Bapak mau lebih go digital, lebih mudah dicari di Google, lebih enak buat ngeiklan, bisa pakai landing page kita susun sesuai dengan susunan yang menjual, bisa enak dilihat, katalognya rapi, deskripsinya lengkap. Nanti konversinya ke sini, langsung WA. Jadi Bapak nggak perlu ribet-ribet buat ngurusin sistem. Kita yang maintain sistemnya. Dan Bapak kalau ready to serve aja ya. Kita jelasin detail, terus akhirnya pikir-pikir dulu. Kebanyakan kayak gitu memang. Tapi itu proses menurut saya sih. Iya, dan tantangan juga ya. Tapi banyak juga yang akhirnya tertarik. Tertarik ya harus diedukasi lebih. Effortnya intinya lebih besar kalau boomers daripada generasi kita. Iya, milenial ataupun Gen Z gitu ya. Saya mau ada ini. Jadi cepat itu. Iya. Request-nya banyak. Mereka karena sudah tahu gitu ya, tahu menahu tentang dunia digital ini. Oke, menarik. Tapi ya itu ya, tantangan dalam berbisnis juga atau membangun startup ini memang seperti itu. Apalagi pasarnya juga meluas, nggak cuman Z ataupun milenial, tapi juga baby boomer yang penuh dengan tantangan tentunya. Dan saya penasaran Mas Aan bersama DigiHealth ini dibantu sama berapa orang? Kita ada 5 orang tim intinya. Saya sebagai founder, terus bisnis developer juga, terus ada yang bagian web, ada bagian mobile apps, ada yang bagian digital strategis, sama ada desainer tuh. Nah uniknya kita nggak garap sendiri hal-hal kayak itu. Misalnya ada project besar ataupun layanan ke UMKM, untuk bisa menekan harga kita ambil mahasiswa atau enggak ahli tapi yang masih minim pengalaman buat ngerjain itu. Jadi ambil freelancer? Iya benar, kita ambil freelancer itu untuk garap. Nah itu bisa banget menekan harga dan membantu mereka. Mereka kan nggak tahu, saya pingin bikin X untuk ningkatin A, tapi kemana? Kolamnya nggak ada. Iya. Mereka punya produk tapi juga bingung mau ditaruh di mana gitu ya. Jadi Mas Aan memfasilitasi para freelancer itu untuk mengaplikasikan bakatnya mereka dalam hal mungkin web developer ataupun apps developer. Begitu ya. Karena tantangannya mereka teman-teman mahasiswa freelancer ataupun fresh graduate di bidang IT, mereka jago secara skill, tapi kemana cari pasarnya? Itu jadi pertanyaan. Iya, betul. Kita yang udah berpengalaman, udah banyak prestasi, ambil mereka buat ngerjain itu. Sama-sama untung akhirnya mereka dapat pengalaman dan juga fee. UMKM pelaku bisnis juga bisa menekan harga pembuatan itu atau pengoperasional itu. Iya, betul. Dan itu yang jadi inspirasi Mas Aan, kenapa Mas Aan datang ke sini ya. Karena emang dari DigiHealth itu banyak aspek atau banyak sudut yang bisa diberikan manfaat gitu ya, nggak cuma dari sisi DigiHealth-nya aja, tapi juga pasti dari customer-nya dan juga pasti dari teman-teman yang ikut dalam DigiHealth itu. Dan pastinya ini kabar baik juga ya untuk para mahasiswa yang interest di bidang komunikasi ataupun di informatika untuk bisa gabung di DigiHealth. Kita lagi kekurangan yang tim mobile nih. Downloadnya yang banyak. Iya,
bisa dihubungi nanti di akhir sesi kita kasih kontaknya Mas Aan ya, dan juga DigiHelp. Menarik. Nah, berarti kan tim intinya 5 orang. 5 orang itu bagaimana cara ketemunya? Kita full remote secara work ya. Kita full remote, kita weekly meeting paling pakai Zoom, Google Meet. Kalau misalkan ada brainstorming kita juga pakai Google Meet. Manfaatin beberapa teknologi kayak itu apa? Trello, terus Canva, terus dan lain-lain. Apps untuk brainstorming dan pendukung rapat kita pakai itu semua. Paling kalau kita butuh ketemu langsung, itu biasanya 1 semester sekali atau 1 tahun sekali. Kita ketemu di kantor kita, di kontrakan sih kita sebutnya. Basecamp gitu ya? Basecamp. Nah, di situ kita ketemu kalau memang diperlukan. Tapi overall untuk kemudahan mobilitas kita full remote tentunya. Jadi memang iya, seperti yang tadi kita obrolin di backstage ya, backstage. Ya memang apa ya, office itu udah agak sedikit relevan gitu ya untuk bisnis sekarang, karena semuanya bisa dikerjakan di mana saja gitu. Walaupun nggak semua bisnis nggak butuh office, ada beberapa bisnis yang memang harus ya, ada office. harus ada misalkan ya pemerintahan lah, atau ya ada beberapa non formal sektor juga yang butuh gitu. Tapi untuk bisnis-bisnis yang tergolong berkaitan dengan dunia informatika, digitalisasi, itu memang ya itu bisa dinomor 2-kan begitu ya. Sekarang ada Zoom, ada Google Meet. Iya. Apa yang batasi untuk ketemuan nggak ada. Iya. Dan pandemi itu ternyata kita sadar bahwa itu jadi booster kita untuk cepat beradaptasi dengan dunia digital dan mendalami lebih dalam gitu ya. Sebelum pandemi kita nggak pernah nyentuh Zoom. Iya, benar. Sebelum pandemi kayak kita nggak tertarik banget, kalau apa-apa rapat ya ketemu lah gitu. Tapi sekarang berapa banyak bensin yang terbuang? Iya benar, emisi karbon dioksida. Oke, fine. Dan aku pun merasakan ketika udah online kuliah selama kurang lebih 4 semester, dan tiba-tiba di semester 6 itu harus offline lagi, kayaknya bisa nggak sih online aja? Karena emang ya itu ya, kita sudah banyak melakukan perubahan di di periode ini gitu. Betul. Oke, ngomong-ngomong lagi soal DigiHelp, sejauh mana sih Mas DigiHelp sudah membantu UMKM? Tapi jangan dijawab dulu setelah pesan-pesan yang satu ini. Halo, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi. Kita tadi udah ngobrolin banyak soal ups and down di dunia digital gitu ya Mas ya, tantangannya dan juga peluang-peluangnya juga yang tadi udah diterangin sama Mas Aan. Nah, dan juga kita juga tadi ngobrolin soal apa itu DigiHelp, pasti juga akhirnya udah ada gambaran lah pemirsa ya. Nah, untuk sepak terjangnya DigiHelp selama ini dan yang lagi ongoing ini, udah seberapa jauh sih membantu UMKM dalam mendigitalisasi bisnisnya? Oke. Kalau seberapa jauh membantu, tentu kita masih selalu merasa belum jauh ya, masih sebatas apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman UMKM dan pelaku bisnis atau organisasi. Kita justru yang banyak terlibat dengan kita dalam developing di digitalisasi bisnis itu teman-teman yang di dunia fashion. Tentu itu paling mudah toh, karena mereka juga butuh branding, terus toko sendiri di dunia digital. Nah, itu paling mudah. Dasi ada. Oh, jadi cuman jualan dasi? Jualan dasi, dan omsetnya tak tanya-tanya ternyata udah gede juga jualan dasi. Jualan dasi, terus ada dari aparel, teman-teman dari aparel. Nah, itu banyak bikin itu. Tapi juga teman-teman dari organisasi non-profit juga ada itu yang minta dibantu untuk digitalisasinya, kayak jadi NGO gitu ya? Yayasan, terus filantropi, karena kan mau nggak mau mereka juga harus ke digital fundraising. Iya, betul. Juga untuk merambah kerjasama yang lebih luas lagi gitu ya. Tapi
sekarang paling banyak di fashion untuk UMKM. Oke, jadi sekarang trennya lagi di fashion untuk digitalisasi. Fashion. Gimana kalau tentang kuliner, menurut Mas An sendiri gimana peluangnya? Nah, itu tantangan sendiri tuh kuliner, karena market kuliner kan sebenarnya lokal ya. Dia sasarannya di lokal, tapi sebenarnya potensinya besar kalau mereka mau garap itu dengan serius di websitenya. Mereka bisa jadikan website sebagai katalog, bisa jadikan website sebagai profiling story-nya dia. Nah, itu akan membedakan baksonya dia dengan baksonya yang lain. Jadi agak cuman melulu soal web itu untuk jualan ya. Apalagi kalau dioptimasi ya, misal saya Yap. sendiri bingung nih, mau makan bakso yang enak mana ya? Saya ketik bakso enak Pekalongan. Optimasi web yang bagus, dia akan memunculkan baksonya dia di atas. Oh, bakso Farah. Cari lokasinya, dekat Google. Karena kita jarang bertanya ke orang lain sekarang. Kita tanya ke Google otomatis. Dan Google akan memberikan jawaban dengan optimasi website terbaik. Kalau memulai aja belum, bagaimana optimasi itu? Jadi emang tidak ada yang tidak mungkin untuk semua sektor bisnis untuk berdigital ya. Apalagi kuliner. Kayaknya mungkin banyak yang bermindset kalau misalkan kuliner kita di ini aja lah, di e-commerce yang sudah melayani itu, yang udah kita tahu banget lah ya warnanya apa itu. Tapi ternyata nggak cuman itu aja, bisa kita optimasi lebih dalam dengan website yang kita develop sendiri gitu ya. Karena nggak cuman untuk menjual aja, tapi ternyata yang paling krusial adalah gimana website itu bisa membranding bisnis kita. Jadi emang tidak ada yang tidak mungkin ya. Selain sektor kuliner dan fashion, menurut Mas Aan yang punya kesempatan besar untuk menjadi market targetnya DigiHealth? Sekolah sih. Sekolah kenapa? Ini, pandemi mengajarkan kita kalau sekolah itu nggak melulu soal kelas, nggak melulu soal tugas. Karena kita kaget dengan pandemi, orang melakukan hal dengan memberikan tugas di rumah masing-masing. Dan kita tahu itu hasilnya sangat menjenuhkan. Sebagai seorang mahasiswa yang mengalami itu juga, saya merasa tersindir. Karena nggak ada solusi lain. Iya. Gimana kita bisa mengoptimasi tutor, guru, siswa dalam satu platform untuk bisa saling berinteraksi dengan enak, ya cuma ngomong tugas. Kita lagi garap itu sih di sekolah. Yang pertama analisis siswa. Jadi guru akan kesusahan dengan mengobservasi 30 siswa secara detail, tapi sistem bisa melakukan itu. Nah, dengan beberapa tes psikologi, tes pengenalan diri, kita lagi garap itu untuk sekolah. Jadi ternyata tidak ada sektor yang tidak punya kesempatan untuk berdigital, even though itu adalah kuliner maupun dunia pendidikan gitu ya. Nah, untuk itu saya mau diajarin sama Mas Aan gimana caranya menggunakan DigiHealth untuk bisnis ya. Ceritanya ini saya mau bisnis apa ya? Bisnis jual kura-kura lah atau apalah, terserah. Jadi jangan jual batik, karena ini masih di musim batik. Mantap. Jangan kemana-mana ya. Setelah ini. Sekarang saya mau diajarin sama Mas Aan gimana cara menggunakan digihealth.id melalui website nggak usah pakai W, langsung digihealth.id aja. Mas Aan, di sini ada apa aja nih berarti? Kalau udah masuk digihealth.id bisa lewat IG atau website. Teman-teman akan lihat profiling dan bawahnya ada portofolio kami. Dan ini ada layanan. Layanannya ada beberapa ya, kita langsung coba untuk landing page. Bisnis baru mulai masuk ke digitalisasi, kita nyediain website landing page. Kita tinggal klik aja explore. Akan ada apa aja di sini? Akan ada sedikit cerita karena emang targetnya adalah orang yang baru masuk, virus banyak mengenal dan engage dengan DigiHealth ya. Di sini ada banyak keterangan untuk teman-teman kenapa harus pakai landing page, gimana cara pakainya, dan gimana cara ordernya di sini semua. Nah, ini disediain beberapa template untuk pemula.
Oke, kalau teman-teman bisa klik template-nya salah satu jika ingin di preview. Oke. Setelah itu tinggal beli sekarang. Jadi 300.000 aja ya? Iya, kalau saya tinggal beli sekarang, nanti bilang ke admin pakai tema berapa. Ini ada tema-temanya. Nah, yang asik dari website landing page DigiHelp adalah walaupun dengan biaya yang murah untuk teman-teman yang baru masuk ke dunia digital, tapi websitenya dinamis dan responsif. Jadi teman-teman bayar 300.000 bisa ubah-ubah konten sendiri, bisa ganti-ganti foto sendiri, bisa tambah-tambah konten sendiri tanpa coding. Tanpa coding semudah teman-teman mainan Facebook. Pakai aplikasi gitu ya? Aplikasi. Kita coba misalkan ya, kalau misalkan teman-teman udah order di tema 1, kita coba demo di 1 ya. Demo 1. Ini example ya. Sampel tinggal belakangnya nanti kalau sudah order kan nanti otomatis domainnya ganti nama domain sendiri ya. Misalkan farah.com/login. Nah. Enter. Enternya ini. Nah, ini dia. Nanti akan masuk, tadi udah login duluan ya. Nah, nanti akan masuk ke dashboard. Nah, di sini teman-teman bisa ubah semua kontennya. Ada dari dashboard, ada banner gitu ya, ada tambah data. Misalkan teman-teman mau pasang banner-banner promosi di atas, bisa ditambah sendiri, bisa dikasih keterangan sendiri. Nah, butuh coding nggak? Nggak butuh, tinggal tambah aja. Tambah data. Terus tinggal tulis judul, upload bannernya. So simple, as simple as that. Jadi ternyata untuk landing page ini kita cuman perlu bayar 300.000 di muka, and then setelahnya continue-nya berarti 300.000 per tahun. Iya, betul. Dibandingkan dengan kita menyewa toko, sudah berapa juta kita habiskan ya? Ini kita bisa dapat toko digital dan juga kita punya akses bebas untuk merubah-rubah atau berinovasi di website ini tanpa kita harus bersentuhan dengan coding HTML yang pusing itu. Saya juga masih ingat sih sebenarnya Mas Aan, gimana susahnya HTML. Jadi kalian yang nggak punya basic IT, don't worry, kalian pasti bakalan gampang banget mengaplikasikannya. Jadi segampang itu mengaplikasikan DigiHelp di dunia bisnis. Dan saya pengen pesan-pesan dari Mas Aan untuk pemirsa tentang dunia digital dan yang mau memulai bisnis dengan cara digital itu gimana biar semangat melalui DigiHelp pastinya. Pada intinya dunia digital tidak menyeramkan itu ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Dan mungkin Gen Z dan milenial juga yang belum pernah kuliah IT. Nah, sekarang sudah sangat mudah. Tinggal bagaimana kita ingin mencoba. Tapi pada akhirnya kita nggak mau akan dipaksa untuk terjun ke dunia digital. Nah, makanya untuk pertama kali yang harus dilakukan ketika ingin terjun ke dunia digital adalah banyak bertanya, terus mulai dari hal yang mungkin untuk dilakukan. Misalkan Bapak Ibu punya online shop, Shopee, Tokopedia, coba optimasi dulu itu. Terus sosial medianya dioptimasi yang mudah-mudah dulu. Nah, setelah itu kita udah mulai nih agak settle nih, orderan udah mulai settle, sustain, walaupun masih dikit, kita coba iklan dan tentunya harus pakai website. Website yang seperti apa? Yang mudah, gampang diakses, dan tentunya gak ribet untuk kita bisnis. Nah, kita udah pusing mikirin penjualan, bisnis, harus mikirin website. Nah, biar kita aja yang bantu ngurusin itu. Jadi kalian tinggal fokus bisnis, tinggal tinggal DigiHelp aja yang mengatur itu semua gitu ya. Itu tadi bincang-bincang saya sama Mas Aan. Kenapa saya undang Mas Aan? Karena memang menginspirasi itu. Ternyata pemirsa, jadi orang inspiratif itu nggak cuman hanya punya trofi ya Mas Aan ya. Tapi as long as kamu bisa kasih manfaat ke orang lain, apalagi dengan ability yang kamu punya, that's berprestasi. Mulai dari apa yang kamu punya aja. Betul. Dan itu tadi inspirasi prestasi episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Farah Farhat juga tentunya. Dadah.